dalam sejarah Piala Dunia, sejarah tidak selalu ditulis oleh tim favorit atau tim yang diunggulkan. Kadang ada tim yang tidak diunggulkan, namun dia mampu mengubah jalannya turnamen tersebut. Karena mereka biasa disebut sebagai tim kuda hitam atau tim yang tidak diunggulkan sebelumnya. Dalam Piala Dunia 2026 ini, sepertinya cerita itu akan kembali ada. Jadi di satu sisi kita bisa melihat Argentina sebagai juara bertahan dan dipimpin oleh Lionel Messi yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik dunia, bahkan ada menyebutnya GOAT atau the greatest of all time, uh, dianggap sebagai favorit kuat. Bahkan bisa dibilang banyak yang meyakini Messi akan memimpin Argentina untuk pertama kalinya sebagai tim yang bisa mempertahankan juara Piala Dunia. Karena selama ini tidak ada tim juara Piala Dunia yang mampu mempertahankannya 2 kali berturut-turut, ya kan? Nah, tapi menariknya akan tersaji sebuah pertandingan antara Argentina melawan Cape Verde atau Tanjung Verde. Cape Verde adalah sebuah negara kepulauan kecil di lepas pantai Afrika Barat yang berhasil menorehkan sejarah emas dalam sejarah Piala Dunia dengan secara luar biasa menurut saya, mampu menembus fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya. Bahkan mereka ini adalah penampilan pertama mereka di ajang Piala Dunia ya. Nah, kini Argentina selaku juara bertahan akan menghadapi Cape Verde atau Tanjung Verde dalam laga hidup atau mati, bukan di penyisian grup ya atau di kualifikasi grup. Kalau di kualifikasi grup, misalnya hasilnya imbang, itu masih bisa ada kemungkinan untuk lolos tergantung hasil dari pertandingan tim lainnya. Tapi kalau setelah kedua tim ini yaitu Argentina dan Cape Verde, mereka akan bertemu untuk menentukan siapa yang akan maju ke babak berikutnya. Jadi ibaratnya ini ada pertandingan eh, hidup dan mati ya. Jadi yang kalah ya udah akan tersingkir dari Piala Dunia 2026. Nah pertanyaannya adalah apakah Cape Verde bisa memberikan kejutan dalam sejarah Piala Dunia atau justru Argentina semakin memuluskan langkahnya untuk mempertahankan gelar juaranya di Piala Dunia 2026. Ini pembahasannya. Oke, jadi kita mulai dari Argentina ya. Ya, Argentina ini eh, statusnya sebagai juara bertahan setelah sebelumnya menang di Piala Dunia 2022 di Qatar. Kalau teman-teman ingat waktu itu masih dalam situasi pandemik ya, tapi alhamdulillah bisa berjalan karena pada saat itu sempat ada kekhawatiran Piala Dunia bakal eh, ditunda ya, ternyata alhamdulillah bisa berjalan pelaksanaannya. Dan tim Argentina ini terkenal dengan penguasaan bola yang sabar dan tekun ya. Berarti mereka uh, antara pemain dengan pemain itu bagus, udah terjalin komunikasi yang bagus. Jadi pergerakan bolanya juga sudah terorganisasi. Jadi antara pemain juga saling memahami ya. Meskipun seperti kita ketahui sepertinya ini bakal menjadi Piala Dunia terakhirnya Messi karena usianya Messi kalau nggak salah sekarang 37 atau 38 ya. Dan memang udah tanda-tanda penghujung kayaknya sudah tampak si Messi ya karena sudah pertama dia sudah eh, bermain di Inter Miami ya kan di MLS yang banyak yang mengatakan bahwa kalau seorang pemain sudah bermain di Liga Amerika itu sebenarnya ada persiapan untuk pensiun ya. Jadi tidak bermain di liga sekompetitif di liga-liga Eropa ya yang memang sangat kompetitif ya. Jadi banyak yang bilang bahwa Messi ini sudah akan mendekati akhirnya dan akan segera pensiun. Jadi meskipun demikian, Messi masih memegang peranan penting dalam timnas Argentina saat ini. Bahkan menjadi figur penting dan sosok sentral di tim Argentina. Jadi
Messi ini udah tidak lagi seperti dulu yang suka lari sepanjang pertandingan ya. Mungkin karena fisiknya juga sudah tidak se-fit dahulu ya, tapi setiap dia dapat bola, pemain Argentina tuh hidup. Jadi sekarang dia lebih main taktis ya dibanding apa seperti dulu kalau menurut saya. Visinya masih luar biasa Messi. Itu tidak bisa dibantah dan apa umpan-umpannya tetap mematikan dan tendangan kaki kirinya tetap menjadi ancaman bagi penjaga gawang manapun ya. Harus diakui itu. One of the best Messi ini. Dan di lini depan Argentina itu masih memiliki dua penyerang yang saling melengkapi, yaitu ada Lautaro Martinez yang dikenal sebagai pedato di kotak penalti dan ada juga Julian Alvarez. Dia itu menawarkan mobilitas tinggi, pressing agresif dan kemampuan membuka ruang. Dan kalau kita bicara lini tengah Argentina itu ada Enzo Fernandez yang menjadi pusat distribusi bola. Ada juga Rodrigo de Paul tetap menjadi mesin yang bekerja tanpa lelah sepanjang pertandingan. Jadi ibaratnya kayak uh, dinamonya timnas Argentina tuh di Rodrigo de Paul ini. Dan ada juga pemain lainnya yaitu kalau kita sebut misalnya Alexis McAllister menghadirkan keseimbangan antara kreativitas dan disiplin bertahan. Dan di bawah Mista, Argentina masih mengandalkan Emiliano Martinez sebagai kiper atau penjaga gawang dan pengalamannya itu memang sangat dibutuhkan terutama di ajang Piala Dunia ya, ketenangan, pengalaman sehingga bisa memastikan gawang Argentina terjaga dengan baik gitu. Nah, dengan kombinasi pemain skuad komposisi yang dimiliki Argentina tersebut bisa dibilang Argentina jauh unggul dibandingkan Cape Verde atau Tanjung Verde. Lalu bagaimana dengan Tanjung Verde? Kita akan bahas. Untuk Tanjung Verde, memang kalau di atas kertas ya mereka pasti jauh di bawah Argentina. Dari peringkat jauh dan pengalaman juga nilai pemain juga pasti jauh dibanding Argentina karena Argentina sebagian besar pemainnya itu sudah cukup dikenal ya di karena bermain di sejumlah klub terbaik di dunia ya, baik di Eropa maupun di Argentina sendiri ya. Dan Cape Verde ini bukan tim besar dan bukan tim bertabur bintang. Mereka cuma datang dengan status mereka sebagai tim yang dikenal bermain dengan disiplin yang sangat tinggi dan sangat fokus pada permainan. Jadi tidak heran sepanjang turnamen Piala Dunia di babak penyisihan kemarin atau babak grup kemarin, Cape Verde ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka itu memiliki organisasi pertahanan yang cukup rapi dan terkoordinir dengan baik. Mereka nyaman bermain tanpa banyak menguasai bola, tapi sebaliknya mereka itu menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan balik. Jadi walaupun mereka kadang diserang habis-habisan, tapi mereka tetap bisa menjaga lini pertahanan dengan baik dan sesekali melakukan serangan balik yang cukup efektif ya, gitu dengan tidak melupakan zona pertahanan mereka. Jadi zona pertahanan mereka termasuk cukup baik menurut saya. Dan pelatih mereka, Bubista itu berhasil membangun tim yang solid dan kompak, di mana jarak antar lini sangat rapat dan semua pemain bekerja keras ketika kehilangan bola. Dan setiap peluang sekecil apapun bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh para pemain Cape Verde. Untuk kapten, Cape Verde mengandalkan Kapten Ryan Mendes sekaligus sebagai pemimpin mereka di lini depan dengan harapan bisa mencetak gol ya. Lalu ada juga Jamio Montero, dia itu perannya adalah untuk membangun serangan ya. Jadi dari sektor tengah ke sektor depan dia berfungsi untuk membangun serangan. Lalu ada juga pemain Cape Verde yang bernama Kevin Pina. Kalau Kevin Pina ini dia itu mampu memberikan ancaman melalui tendangan jarak jauh, ya kan? Jadi ada kesempatan, ada sisi atau ada sudut yang terbuka kecil, maka dia akan mencoba untuk melakukan tendangan jarak jauh dia. Sementara kalau di sektor penjaga gawang, kita sempat tahu bahwa ada idola baru di Piala Dunia 2026 ini,
yang viral saat ini dan jadi bahan pembicaraan banyak penikmat sepak bola di seluruh dunia, yaitu Fozinha. Jadi Fozinha lolosnya Cape Verde ke babak kedua juga tidak lepas dari peran Fozinha, sang penjaga gawang. Karena dia beberapa kali melakukan penyelamatan penting sama turnamen. Itu harus diakui. Dan sebenarnya kekuatan terbesar dari Cape Verde itu bukan pada kualitas individu, tapi kebersamaan dan semangat kolektif mereka dalam bermain. Jadi mereka bermain dengan hati dan mereka berusaha menunjukkan sepak bola sebagai permainan olahraga yang indah gitu. Mereka mungkin uh, sebelumnya tidak dikenal tim ini, tapi saya percaya Piala Dunia 2020 ini telah mencatat nama Cape Verde dengan tinta emas sebagai tim yang mampu salah satu tim yang mampu menyajikan permainan yang menarik bagi para penonton sepak bola di seluruh dunia gitu. Dan mereka itu bermain tanpa tekanan, tanpa beban, karena mereka tahu mereka itu dianggap sebagai underdog, tim yang ibaratnya tidak diunggulkan, sangat tidak diunggulkan malah. Jadi bisa jadi mereka bermain tanpa beban, ya kan? Dan hampir semua orang itu sekarang mengunggulkan Argentina sebagai pemenang antara laga Argentina melawan Cape Verde. Bahkan sejak sebelum Piala Dunia digelar pun banyak orang yang sudah meyakini bahwa Argentina bakal menjadi juara dunia kembali. Ya, tapi justru hal ini yang bisa dikhawatirkan bisa membuat Cape Verde malah tampil tanpa beban. Biasa tim yang tampil tanpa beban itu justru malah bermain luar biasa, sementara Argentina yang uh, punya beban haus menang atau lolos ke babak berikutnya, mau nggak mau pasti kan uh, apa ya, tertekan ya, bebannya tuh sepanjang pertandingan harus ditangkul, harus menang gitu. Jadi ya kita tunggu saja pertandingan seperti apa. Mudah-mudahan kedua tim menyajikan pertandingan yang menarik ya. Saya berharap begitu. Mudah-mudahan kedua tim saling menyerang dan terus terang saya sangat menantikan momen saat Lionel Messi berhadapan dengan Fosina. Mudah-mudahan uh, Lionel Messi bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya sebagai pencetak gol dan Fosina juga menunjukkan kemampuannya sebagai penjaga gawang. Jadi bakal menjadi sebuah momen yang menarik untuk kita nantikan. Nah, sekarang kita bicara mengenai taktik dari kedua tim. Nah, Argentina kemungkinan besar akan menyerang dari menit pertama, ya kan? Mereka tidak mau ambil risiko karena target mereka jelas, mereka harus lolos untuk mempertahankan gelar juara mereka, juara Piala Dunia yang mereka rebut tahun 2022. Dan saya meyakini Messi akan lebih sering turun ke area tengah untuk mencari ruang. Sementara kedua fullback Argentina akan aktif membantu serangan dari sisi lapangan. Nah, sebaliknya kalau Cape Verde itu kayaknya akan memilih bertahan dengan blok rendah. Mereka akan menumpuk permainan di sektor pertahanan sendiri dan berusaha semaksimal mungkin agar pergerakan pemain Argentina itu tidak terlalu menusuk wilayah pertahanan, terutama dari kotak penalti Cape Verde. Nah, tujuannya sebenarnya sederhana bagi Cape Verde, itu mereka akan memperkecil ruang gerak Messi. Jadi mungkin bahkan semua tim pasti akan melakukan hal sama ya, bagaimana mematikan ruang gerak Messi. Jadi karena Messi sudah dianggap sebagai pemain sentral di Argentina, jadi mungkin kalau Messi-nya tidak berkutik, tidak bisa bergerak bebas, maka otomatis um, serangan dari Argentina mungkin tidak akan efektif ya. Jadi banyak tim termasuk Cape Verde sendiri pasti akan milih berusaha untuk mematikan gerak Messi atau memperkecil lah minimal ruang gerak Messi agar dia tidak bisa bergerak bebas, sehingga akhirnya dipaksa main melebar. Kan kalau main melebar jadi tidak efektif, tengahnya tuh agak susah koordinasi. Dan Cape Verde pasti untuk serangan pasti mereka lebih banyak mengandalkan serangan balik ya, itu karena Argentina hampir bisa dipastikan akan bermain cepat dan menyerang. Nah, jika Argentina mampu mencetak gol terlebih dahulu, maka kemungkinan Argentina yang akan memenangkan pertandingan. Kemungkinan.
karena akan memicu semangat dari timnas Argentina untuk mencetak gol lebih banyak lagi, karena di benak mereka pasti ada semacam keyakinan Cape Verde ini ada tim yang levelnya di bawah mereka, jauh di bawah mereka. Jadi mereka akan berusaha sebanyak mungkin mencetak gol. Bahkan jangan sampai ya terjadi blunder di mana pelatih Argentina mungkin merasa wah Cape Verde kayaknya tim yang ini apa, tidak diunggulkan, jadi kita main atau mengganti formasi permainan atau taktiknya, sehingga bisa berimbas juga kepada Argentina. Tadinya diperkirakan menang, malah karena uji coba eksperimental susunan pemain atau taktik strategi akhirnya malah jadi bantahan, ya kan? Gitu. Tapi jika skor ini imbang atau permainan ini sama-sama kuat kedua tim, maka kemungkinan kepercayaan diri dari Cape Verde bisa makin meningkat dan bisa jadi mereka malah mendapatkan kesempatan untuk unggul malah. Mereka bisa tampil lebih baik malah. Memotivasi mereka untuk membuktikan bahwa oke, kita kita bukan tim unggulan, kita akan buktikan bahwa kita bisa. Karena kita mampu menahan imbang mereka selama berapa puluh menit. Nah, itu. Jadi ini perlu diperhatikan juga oleh squad dari Argentina ya. Gitu. Nah, kalau untuk prediksi ya jelas ya, pasti semua semua pengamat pasti lebih mengandalkan Argentina ya, terutama dari kualitas individu, pengalaman, kedalaman skuad maupun mental bertanding di laga besar. Apalagi status mereka sebagai juara bertahan ya. Tapi sekali lagi, bola itu bulat dan sepak bola itu selalu, khususnya Piala Dunia itu selalu menyimpan cita-cita yang menarik dan penuh kejutan. Uh, Jika Cape Verde itu mampu bertahan disiplin selama 90 menit dan memanfaatkan satu atau dua peluang emas, bukan tidak mungkin mereka akan kembali mengunjukkan dunia. Mungkin tiba-tiba mereka mencetak gol tunggal yang tidak diduga-duga di pas injury time, tidak tahu. Uh, Meski demikian, pengalaman Argentina ya dalam pertandingan knockout itu diperkirakan akan menjadi faktor penentu ya. Satu momen magis dari Lionel Messi atau penyelesaian akhir dari Lautaro Martinez maupun John Alvarez bisa menjadi pembeda dalam pertandingan ini. Jadi memang ini pertandingan yang bakal sangat menarik, dan meskipun teman-teman penonton viewer ini ada yang tidak mendukung Argentina, tapi menurut saya tetap harus nonton pertandingan ini karena ini ibaratnya pertandingan sangat menarik yang menunjukkan bagaimana tim juara bertahan melawan tim yang tidak diunggulkan. Jadi benar-benar pas sih sebenarnya. Dan kebetulan Cape Verde juga memang benar-benar apa ya, udah hitam, underdog, tapi mereka bisa tampil luar biasa. Bisa jadi mereka seperti Denmark ya di Piala Eropa 92 ya, tidak diunggulkan, bahkan menggantikan salah satu peserta, malah mereka malah juara. Kita tidak tahu. Gitu, walaupun memang harus diakui banyak pihak yang berharap Argentina yang memenangkan pertandingan ini. Gitu. Nah, jadi menurut kalian, saya mau tanya nih, apakah Lionel Messi akan membawa Argentina melangkah lebih jauh untuk mempertahankan gelar juara Piala Dunia, atau justru Cape Verde atau Tanjung Verde yang akan menciptakan salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia 2026 ini? Apapun hasilnya nanti, kedua tim ini pasti sama-sama akan mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Piala Dunia. Coba kalian tulis prediksi skor kalian untuk pertandingan ini. Oke. Jangan lupa di subscribe, klik like, kasih komentar, dan semoga kita semua sehat selalu, sukses selalu, dan kita sampai berjumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.